Ada sebuah tragedi intelektual yang terus berulang dalam debat teologis kontemporer. Sebuah ketakutan sistemis untuk jujur pada sumber literatur sendiri. Ketika sebuah teks agama menyodorkan klaim yang bertabrakan dengan moralitas universal atau sains modern, alih-alih mengevaluasi teks tersebut dengan jernih, kaum pembela iman akan memilih satu dari dua jalan pengecut: mengalihkan isu secara serampangan, atau mendadak mengamputasi otoritas kitab suci mereka sendiri demi menyelamatkan muka dogma. Kali ini, Edis TV kembali menyajikan sebuah pertunjukan yang sangat telanjang tentang bagaimana kepanikan teologis bekerja. Di hadapan lebih dari 10.000 pasang mata, seorang ibu dari Jambi mencoba menantang validitas data, namun berakhir dengan mempermalukan seluruh sistem metodologi agamanya sendiri. Dari pengingkaran terhadap depresi sang nabi, mitologi medis bayi yang ditempeleng setan, hingga isolasi geografis terhadap kitab Taurat dan Injil, mari kita bedah bagaimana dekonstruksi data ini merubuhkan dinding apologetika mereka secara telak dan tak bersisa di bagian akhir video. Selamat menyaksikan. Silakan Bu, kenalkan diri dulu Bu. Ibu dari mana, Islam atau gimana? Silakan. Saya Islam nih, Dis. Oke, dari mana Ibu? Saya jauh dari Sumatera. Sumatera mana? Jambi. Oh, Jambi. Oke, silakan Bu. Apa yang mau Ibu sampaikan? Silakan. Masalah apa? Dis bilang tadi masalah Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad mencoba ingin bunuh diri, lompat dari gunung. Mana hadisnya tuh? Dia tidak sama seperti hadis saya, Dis. Oke, coba apa di situ hadisnya bunyinya? Artinya saja ya. Silakan. Ibnu Syihab berkata sekian-sekian bahwa Jangan sekian-sekian. Isinya maksudnya. Ya, isinya. Pada waktu saya Rasulullah SAW sedang berjalan, saya mendengar suara dari langit. Lalu saya melihat ke atas. Jangan ditutup lagi kameranya, Bu. Jangan keluar dari aplikasi juga. Waduh, ini bagaimana ini saudara-saudara ini? Jangan keluar dari aplikasi TikTok. Nanti terjeda di sini orang tidak bisa lihat. Jangan diapa-apain pokoknya. Kalau mau buka HP yang lain, HP satunya, jangan pakai HP yang ini. Nah, silakan. Jadi. Saya ulangi ya. Saya baru sekali dicoba di deg-degan tuh, maklum saja ya. Gak apa-apa. Memang ini panggung ini memang buat deg-degan. Gak apa-apa. Karena ada 9.000 manusia yang menonton ini. Silakan. Ya. Isinya saja hadisnya, Hadis. Pada waktu saya, maksudnya Rasulullah SAW nih, sedang berjalan, saya mendengar suara dari langit. Lalu saya melihat ke atas, dan ada malaikat yang pernah mendatangiku di waktu di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka saya pun ketakutan, dan segera kembali ke rumah sambil berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Kemudian itu beda hadis. Allah menurunkan firman-Nya, hai orang yang berkemul, maksudnya tuh orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya ini, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Maksudnya kan vakum. Vakum itu maksudnya wahyu berjarak selama 3 tahun tuh, Dis. Dia terlambat, maksudnya tidak ada wahyu-wahyu lagi. Kemudian turunlah surat Al-Mudatsir ini. Nggak ada dia bilang mau bunuh diri, bagaimana Edis mencari hadis nih. Baik, yang saya baca. Baik, boleh gantian sekarang Ibu? Ya, silakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang Ibu bacakan itu hadis yang lain, bukan hadis yang ini, Ibu. Yang saya bacakan itu adalah Sahih Bukhari, nomornya 686581. Bunyinya begini, saya bacakan ya. Saya lepas dulu kacamata saya biar jelas baca. Baik, Az-Zuhri berkata, Urwah telah menceritakan kepadaku dari Aisyah bahwasanya beliau mengatakan, kemudian wahyu terhenti untuk beberapa waktu sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat sedih, sebagaimana kabar sampai kepada kami dengan kabar sampai kepada kami dengan kesedihan yang membuatnya beberapa kali ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Ini loh.
Ya betul, yang hadis yang Edis tunjukkan kepada kami itu betul. Tapi kalau hadis Nedis itu ada yang hadis sahih, ada yang enggak, ada yang hasan, maksud itu ya ada hadis lemah, enggak. Oke, Tapi ini yang tulisannya apa, Bu? betulnya hadis yang aku bacakan ini Ini tulisannya apa? Sahih Bukhari. Tapi ada juga yang enggak betul tuh, Dis. Nah, ini makanya saya bilang hadis sahih tapi tidak sahih. Iya. Ini tergantung dari Tergantung perawinya, menguntungkan atau sanadnya. merugikan. Oke, coba ketik. Ibu coba ambil saja HP yang lain di situ. Coba ketik saja Sahih Bukhari nomor 6581. Coba. Tentang terhentinya wahyu. Coba silakan. Aduh. Ini Ya, sulit itu ini betul, sudah. Dis. Tapi yang betul hadis yang mengenai masalah vakumnya, vakum itu maksudnya tidak ada lagi. Mungkin selama 3 tahun itu terjedanya wahyu itu, yang sehingga diturunnya surat Al-Mudatsir supaya Nabi Muhammad itu menyiarkan Islam, berdakwah Islam itu secara eh, supaya dia berdakwah supaya terus terang, nggak salahku di sini nih, disuruh oleh Nabi Muhammad. Nggak usah Bukan, maksudnya coba ibu hadis. bacakan saja gini. Kalau saya mengada-ngada, coba ibu ketikkan saja hadis yang tadi. Saya tunggu coba. Sahih Bukhari nomor ini coba bacakan. Ya. Sahih Bukhari nomornya 6581. Karena nomor hadis itu kan beda-beda, tapi ada ketik juga tambahannya. Sahih Bukhari 6581. Nabi 6581. ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Benar, tak benar. Aduh, macam hadis saja hadis nih. Enam 6581, Dis. 6581. 6581. Ya. Di tempat saya ini mengenai diriwayatkan Huzaifah bin Al-Yaman, hadis itu mengenai kemunafikan itu hanya di masa Nabi. Adapun hari ini hari kekufuran setelah adanya keimanan. Sudah mulai nih menutup-nutupin. Nah, memang itu, Dis. Atau gini saja coba ketiknya. Sahih Bukhari 6581. Terus ketik lagi. Menjatuhkan diri dari gunung. Hadis Bukhari 6581 bab ini, ya. Ya, ketik kata kuncinya. Menjatuhkan diri dari gunung. Coba. Atau 6467. Coba. Itu hadisnya banyak, itu bukan 1-2. Ya. Tapi yang terbaca di sini masalah kemunafikan itu hanya ada di masa Nabi. Adapun hari ini yang ada hanya kekufuran setelah adanya keimanan. 6467? 65, 6467 coba. 64, entar ya. Sahih Bukhari 6467. 6467. Hadis Bukhari 6467 membahas tentang konsisten dalam beramal dan rahmat Allah. Aduh, kalau udah hadis nih memang nomornya sudah macam-macam nomornya. Tapi hadis itu memang ada, Bu. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Dis, kalau dalam agama Islam itu, kalau sumber hukumnya Al-Quran, hadis, ijma ulama, sebenarnya kalau hadis itu harus dipilah-pilah, kalau bahasa kami dipilah-pilah atau disaring-saring, mana yang hadis yang sahih, mana Tadi yang kan udah saya tidak. tunjukkan sahih tulisannya, Bu. Ya betul, dia tidak bohong tak. Cuman dalam hadis Sahih Bukhari itu, Dis, ada juga seperti perawinya yang tua ya lupa ingatan, Coba atau buktikan bahwa itu yang meriwayatkan Aisyah loh. Masa Aisyah dibilang tua dan lupa ingatan ini? Satu sisi Aisyah adalah satu-satunya wanita supaya apa dia meriwayatkan nanti banyak hal. Sekarang dari Aisyah ditolak. Itu dari Aisyah loh, riwayatnya itu dari Aisyah, istri Nabi. Astaga. kok aku nggak temu, Dis, tapi hadis yang Aduh, saya tampilkan lagi ini loh, jelas loh. Perhatikan ya nih. Coba teman-teman di screenshot ini, kalau kiranya kalian mengatakan saya itu bohong atau bagaimana ya, perhatikan ya. Enggak, Dis.
kami tidak bilang hadis bohong. Memang hadis itu banyak. Tapi hadis itu kalau kami di Islam tuh harus dikoreksi dulu. Mana yang benar, mana yang enggak. Oke. Gitu. Menurut Ibu, apakah ini hadis ini bohong-bohongan karangan saya ini? Sahih Bukhari Enggak, udah ini bohong-bohongan, 6581. Ini Arabnya, ini artinya telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah. Dari Aisyah bahwasanya beliau mengatakan kemudian wahyu terhenti untuk beberapa waktu. Nah, karena wahyu terhenti, sang baginda merasa sedih. Sehingga membuat dia naik ke puncak gunung dan ingin beberapa kali menjatuhkan dirinya dari puncak gunung itu. Nah, iya. Tapi yang nomor yang Edis bilang itu di HP saya ini. Yang Kalau hadis memang tidak pernah sama, Bu. Kalau hadis itu memang beda-beda. Nggak ada hadis itu yang nomornya sama. Beda-beda tergantung cetakannya siapa. Ya, betul. Berarti hadis yang Edis perlihatkan itu hadis tertolak bagi kami. Oh, ini sajalah yang panjang nih ya, yang panjang nih. Perhatikan ya. Yang mana? Perhatikan ya. Ya. Ini hadisnya panjang nih. Permulaan wahyu. Nih, panjang sekali nih. Jangan bilang nanti ini karangan hotel lagi. Jangan bilang. Ini kitab hadis nih. Coba ketik saja dalam gini ya, saya coba nih biar teman-teman jadi saksi nih. Ketik di pencarian Google Sahih Bukhari. Nggak mungkin Google kita beda. Sahih Bukhari 6982. 6 9 9 82. 82. Sudah? Nah, ketik nanti yang ini nih. Perhatikan yang ini. Bab tentang nih. Bab apa yang disampaikan Nabi SAW berdasarkan bentar. Nah, nih hadis.id nih. Bab permulaan wahyu. Ketemu hadis.id? Ketemu? Bukan, hadis.id ini loh. Nih. Halaman depannya kayak begini nih. Nih. Hadis Bukhari nomor 6982. 6982. 982 juga. Halaman depannya hadis.id, kelihatan? Ini ada nih, saya semuanya ada nih. Udah tuh. Aduh, ini memang. 982 sih banyak. Oke, yang buka yang ini, hadis.id. Oke, udah ketemu. Yang ini persis seperti ini. Seperti ini persis? Oke, sama. Baik, coba biar kita bacakan bersama-sama nih. Kelihatan ya? Panjang sekali. Terus. Oke, baik, saya bacakan. Ya memang ini yang lengkapnya nih. Jadi, suatu ketika wahyu turun baru berkemul tadi itu ya, baru di sini dikatakan bahwasanya Warokah bin Naufal itu meninggal dunia. Nih perhatikan ya. Warokah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang membawa wahyu seperti itu. Nah, setelah Warokah meninggal dunia, Rasulullah merasa sangat sedih nih. Tidak lama, coba ibu lihat sini, biar jari saya kelihatan. Tidak lama kemudian Warokah meninggal dan wahyu terputus beberapa waktu. Rasulullah sangat sedih. Dalam riwayat disebutkan beliau naik ke puncak gunung hendak menjatuhkan diri. Jadi Nabi itu memang pernah ingin mencoba bunuh diri. Ini hadisnya udah jelas. Gitu loh. Tapi itu tidak sama. Itu mungkin hadis tertolak yang berubah-ubah. Artinya di sini yang ada dekatku ini, Dis. Coba baca. Aku tidak mudah Edis dah. Itu mungkin ada di Google Edis lihat. Tapi yang di hadis di tempat aku ini begitu katanya. Tunggu ya, saya baca ya. Silakan. Khadijah membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab. Setelah mendengar kisah itu, Waraqah berkata, itu adalah namus, yaitu Jibril, yang diturunkan kepada Musa. Andai aku masih muda dan dapat hidup hingga kaummu mengusirmu, Rasulullah terkejut bahwa kaumnya akan mengusirnya. Waraqah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang membawa wahyu seperti itu, melainkan bila orang membawa wahyu seperti itu akan dimusuhi oleh orang tempat beliau berdakwah. Kata Waraqah tadi. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu terputus beberapa waktu.
Rasulullah sangat sedih. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah naik ke puncak gunung hendak ini hadis apa? Ah, pokoknya kalau hadis tidak menyenangkan, ini hadis apa? Aduh, begini susah nih kalau mau menolak kebenaran. Jadi saya itu hanya membacakan apa yang tertulis saja. Memang itu ada dan itu memang menjadi problem di dalam agama Islam, Bu. Makanya para ustadz itu sendiri bingung ini dengan begini, gitu loh. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, permasalahannya sekarang adalah, ini Bu penting nih. Permasalahannya sekarang adalah kenapa kita tidak jujur, gitu loh. Marilah kita jujur mengakui apa adanya bahwa tertulis dalam riwayat-riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari bahwasanya sang Nabi pernah mencoba ingin bunuh diri. Dis, Nabi Muhammad itu orang yang sangat sabar. Kekasihnya Kan hadisnya bilang begitu, gimana? Hadisnya ini yang tidak cocok itu harus dicari karena siapa perawinya, siapa yang bersandar kepada Rasulullah itu banyaklah syaratnya. Oke, berarti hadisnya Kalau bohong yang itu. merasa nggak masuk. Nah ini, kalau merugikan hadisnya palsu, kalau menguntungkan sahih, gimana? Berarti hadis hanyalah sesuai kehendak dan nafsu kita semata. Begitu. Ya, maksudnya itu kalau hadis kalau kami orang Islam memang intip betul, memang harus diselidiki betul-betul. Bertentangankah dengan Al-Quran atau tidak? Kenyataannya hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau di dalam cara-cara mencari hukum yang benar di dalam ajaran Islam itu masuk, berarti hadis ini hadis tertolak, begitu. Oke, kalau begitu hadis tersebut adalah hadis palsu. Iya. Oke, apa untungnya? Gini sebentar, apa motivasinya atau apa untungnya bagi mereka untuk mengatakan sesuatu yang palsu itu? Kalau keuntungan dari orang yang membuat hadis palsu ini banyaklah hadis. Masalahnya kalau di dunia ini manusia itu macam-macam, tergantung keimanannya. Kalau keimanannya lemah, kalau dia merasa menguntungkan dirinya, kan ada setan yang menggoda. Kan sudah berjanji. Bu, gini Bu ya, yang buat itu orang Islam. Terus tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih loh, sahih artinya sah itu. Terverifikasi. Lalu coba jelaskan secara logis apa untungnya dan apa maksudnya dia membuat riwayat palsu seperti itu. Mbak, untung tuh tergantung kepada dia lah. Yang saya tahu kalau manusia itu mungkin Islam-Islaman atau mungkin orang Islam yang belum mendengarkan keterangannya benar, kemudian merubah-rubah Nah, kalau ini saya setuju. Baik. Makanya Bu, saya pernah bilang begini kepada jamaah Edis TV ini ya, yang 10.300 orang ini. Gini, Al-Quran berkata apa sih? Ya, saya itu membaca Al-Quran sudah 14 tahun ini. Saya buka dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Sampai Al-Quran saya itu terbelah menjadi 7 bagian lebih. Saking sering saya bacanya. 100 kali lebih saya kata membacanya. Di dalam Al-Quran, ini penting nih. Di dalam Al-Quran saya dapati begini. Berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Yang sebelum Al-Quran ini datang. Apa itu kitab-kitab tersebut? Yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, ketika umat muslim beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil, niscaya umat Islam tidak akan tersesat karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, tetapi ini masalahnya nih. Masalahnya begini. Tetapi yang umat muslim baca bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Justru yang dibaca adalah kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, yaitu kitab yang sekarang ini. Yang barusan ibu sendiri menolaknya. Makanya saya pernah mengkritik begini. Kenapa ustadz baca Al-Qurannya kebalik, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, bacanya begini. Akhirnya beriman kepada kitab sesudahnya. Nah ini makanya yang saya kritik Bu. Coba ibu saya tanya jujur. Ada nggak di rumah Taurat dan Injil? Saya punya, Dis. Ada Taurat dan Injil.
Tapi yang saya baca di dalam kitab Taurat dan Injil tuh, Dis, Taurat Enggak, coba dan sebentar, Injil jujur dulu. khusus Bu, untuk Bani Israel, Bani bukan, Yakub, sebentar, Bu. Ibu bukan punya untuk Taurat dan Injil? Islam. Waktu bisa. Ada. Oke. Ada Taurat dan Injil di rumah? Ada. Ada, baik. Tetapi mungkin ibu dua di antara 100 orang. Begini, waktu saya main-main ke rumah sahabat-sahabat saya yang Islam, saya punya teman-teman baik yang Islam itu banyak sekali. Di rumahnya yang saya dapat itu kitab Sahih Muslim, tuntunan sholat, malam Jumat, sunnah Rasul. Itu yang saya dapati. Tidak pernah saya dapati Injil dan Taurat. Nah, sekalinya ibu punya Taurat dan Injil, ibu langsung memfitnah. Itu kan untuk Bani Israel. Loh, kalau untuk Bani Israel, kenapa Al-Quran mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya? Ini begini, Dis, kalau dalam Al-Quran itu adalah bahwa Injil dan Taurat itu kami akui, kami beriman bahwa pernah diturunkan oleh Allah pencipta Bahwa Injil dan Taurat itu khusus untuk Bani Israel. dalam Bibel dah. Mau dalam Bibel. Kok di dalam Bibel? Di dalam Al-Quran dong. Quran mengatakan bahwasanya kitab itu hanya untuk Bani Israel. Mana silakan? Ya. Ketikanya. Masa petunjuk dan cahaya hanya untuk Bani Israel saja? Petunjuk dan cahaya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tapi disampaikannya kepada Bani Israel. Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu sudah diakui atau dilegalkan oleh Allah memang untuk seluruh umat. Oke, kita tes, baik. Kita tes ya. Betul tidak bahwasanya sang baginda Nabi mengatakan bahwa penyebab bayi menangis itu karena lambungnya ditusuk dan ditempeleng oleh setan? Mana hadisnya? Aduh, mana hadis? Nanti ditunjukkan, nanti dibilang itu palsu lagi. Aduh. Baik, kita tunjukkan lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mereka selalu menolak. Mengapa semua yang benar-benar selalu disalahkan? Baik, saya tunjukkan ya hadis. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Perhatikan ya. Luar biasa orang-orang menolak kebenaran ini teman-teman ya. Oke, saya bacakan ya. Nih. Ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk. Yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu dari Siti Maryam, istri Imron, sebelumnya pernah berdoa demikian. Dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Ini jelas nih, jelas. Di dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. 36 sebentar ya. 36. Bukan, kalau dalam Quran Ali Imran ayat 36 ini doanya, tetapi itu dijelaskan oleh Nabi di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu. Doanya. Wahai Tuhanku, aku telah melihat dan bahwa pada Allah tahu laki-laki. Nih, banyak hadisnya juga nih. Serta mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucu dari setan yang terkutuk. Ya, itu kan nih. Artinya, tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan. Sehingga bayi itu menangis keras. Kecuali putra Maryam dan ibunya. Jadi bayi-bayi itu sebabnya karena dia nangis itu karena ditusuk setan. Dan ditempeleng. Bagaimana Anda katakan bahwa pengajaran Nabi ini adalah diterima oleh semua umat? Astaga. Yang menerima umat ini hanyalah orang-orang yang tidak mau belajar ilmu kedokteran. Dalam ajaran agama Edis, bagaimana anak yang baru lahir itu? Coba beritahu dengan aku. Maksudnya gimana?
Ya anak yang baru lahir itu ada gangguan dari setan apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kok mana ayatnya kan tidak ada. Justru karena tidak ada, makanya kami tidak pernah mengatakan bahwa penyebab bayi menangis karena ditempeleng setan. Ya memang begitu, ini tadi sudah kita putarkan. Nih. Emangnya dalam Al-Quran ada hadis? Ya dalam hadis tadi, Bu. Dalam hadis tadi kan mengatakannya begitu. Aku kalau hadis nih kurang, aku tunggu. Nah makanya itu tadi, Bu. Makanya Ibu kan bilang bahwasanya hadis-hadis itu, aduh nih, saya putarkan dulu saja ya. Nih. Perhatikan, dengarkan Bu ya, dengarkan. Dengarkan. Bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi nih. bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Betul, betul. Nah, Hadis ya sampai selesai. Itu apa kata Somak tuh? oke, kita putarkan sampai selesai. Gak apa-apa, kita selesaikan. Oke. Menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk? Karena di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Gimana dia mau cucu? Nah, bingung juga nih Abdul Somad nih. Ini pertanyaan dari orang yang sudah ngaji dan cerdas. Makna wasufilat asyayatin, setan dibelenggu, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita ketemu hadis dalam Sahih Muslim nggak paham, lihat penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Nama yang menjelaskannya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi begini, makna setan terbelenggu, belenggu itu maknanya setan tidak bisa menggoda karena terbelenggu gara-gara kuatnya iman ibu, kuatnya iman bapak. Habis sahur tadi pagi. Nah, ini malah bahas sahur, Bu. Bukan, dia tidak menolak bahwasanya setan menusuk itu. Yang jelas memang itu dikatakan dalam riwayat-riwayat. Nah, ini bertentangan dengan sains. Ini bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa bayi di dalam rahim dia tidak bernafas pakai udara, tapi dia bernafas dengan plasenta. Makanya paru-parunya memang mampet, nggak berguna, belum berfungsi. Ketika dia keluar dari rahim, dilahirkan, barulah dia harus menangis. Supaya apa? Supaya tenggorokannya itu kebuka dan dia bisa menghirup oksigen dan paru-parunya baru mengembang. Itu penjelasan yang ilmiah. Kok tiba-tiba gara-gara ditempeleng setan? Bagaimana? Berarti justru setan-setan berguna untuk menyelamatkan bayi-bayi manusia. Ini ajaran macam apa? Gitu loh. Sesungguhnya setan, engkaulah yang berjasa di muka bumi. Makasih Bang BG. Karena engkaulah setan, maka manusia dapat melangsungkan keturunannya. Ya, gimana? Coba Anda jelaskan ini gimana? Jangan. Tadi sekarang Edi menerangkan masalah setan nusuk pusat tuh. Sekarang aku dengar tadi Edi juga udah menerang masalah setan dibelenggu di bulan puasa. Yang dibelenggu itu, yang Edi dengar tadi keterangannya itu, dibelenggu bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman mana bukan, kita tidak membahas, Bu. Kita tidak membahas setan dibelenggunya. Kita membahas mengenai setan betul-betul dikatakan dalam hadis itu menusuk dan menempeleng bayi yang baru lahir biar dia nangis. Kalau menurut ajaran kami itu, kita memang suruh berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Biar dari bayi, buktinya setan justru berjasa membuat bayi menangis. Karena kalau bayi tidak menangis bahaya. Coba saya tanya, kalau ada bayi baru berojol, baru lahir, bahaya nggak kalau dia tidak menangis? Di situ jadi PR saja lah, di situ. Jurus terakhirnya pasti, udahlah hadis itu dibuang saja. Dibuang saja. Baik. Artinya kita sudah sampai kepada satu kesepakatan ya Bu ya, bahwa seorang muslim haruslah dia beriman kepada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, yaitu ini masih menolak kebenaran ini saudara-saudara. Coba Bu, Al-Quran mengatakan
apa? Bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Betul atau salah? Dijawab dulu coba. Di dalam Quran dikatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Betul atau salah? Untuk warga Israel ya. Itu tambah-tambahan Anda. Astaga. Coba nih. Astaga. Ini loh. Dan Taurat itu Astaga. hanya untuk kelompok Israel. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Itu tidak ada Bu ayat begitu. Itu adalah hak karangan Anda. Astaga. Perhatikan, saya bacakan ya. Dalam Quran Perhatikan, itu. saya tunjukkan. Tenang. Banyak hadis-hadis ya, tentu belahan hadis bagi hadis nih. Baik, aduh, sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Baik, saya akan bacakan. Ini banyak sekali ayatnya ya. Contoh misalnya Surat Al-Baqarah ayat 136. Mau saya atau Ibu yang baca? Baca hadis. Baik, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Coba saya tanya, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa? Taurat dan Injil. Oke, beriman nggak? Anda disuruh beriman nggak? Kul. Katakanlah wahai orang yang beriman. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada Musa dan kepada Isa. Lah kenapa Anda menolaknya? Ini baru satu ayat. Saya bahwa pernah sebelum Nabi Muhammad diturunkan kitab Injil dan Taurat itu baik, untuk saya Bani tunjukkan. Israel. Oke, kita tunjuk lagi ayat yang lain. Baik. Baik. Kami Al-Quran. Injil dan Taurat untuk Yakub dan keturunan 12 anaknya itu yang berkembang biak tuh. Baik. Saya bukakan surat Al-Maidah. Baik, Al-Maidah ayat 46. Ayat inilah yang membuat banyak umat muslim menjadi tersesat karena tidak percaya dengan ayat ini. Baik. Mereka malah mencari petunjuk kepada Bukhari dan Muslim. Akhirnya begitu. Perhatikan. Surat Al-Maidah ayat 46. Saya bacakan ya. Dan kami iringkan jejak mereka ya dengan Isa putra Maryam. Bani Israel tak disebut dis. Ya, ini nggak ada itu tanda kurung, Bu. Ini dalam kurung, bahasa aslinya tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Dan kami iringkan, dengarkan, saya selesaikan. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan Bani Israel itu di atasnya. dan cahaya loh. Oke, berarti untuk Bani Israel. inilah makanya saya bilang tidak ada di sini khusus untuk Bani Israel, Bu. Ada. Itu Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel untuk apa? Ya. Untuk memberitakan kebenaran. Betul. Nah, di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, betul. Untuk Bani Israel sih. Mana di sini tuh Bani? Oke, berarti Injil dan Taurat tidak ada petunjuk dan cahaya bagi orang Islam. Kami Al-Quran. Ya, sudahlah, nggak apa-apa. Intinya ya, dijelaskan begini ya, bahwa kitab-kitab Taurat itu ya, itu menjadi petunjuk pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang Islam tidak mau. Tidak mau. Loh, tidak ada, Bu, di sini untuk orang-orang yang bertakwa. Astagfirullahaladzim. Iya betul, nabi-nabi itu memang hanya dari Bani Israel, Bu. Satu-satunya nabi yang dari Arab cuma Nabi Muhammad. Yes, karena keturunan Nabi Ibrahim, beradik kakak dengan Isa. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad turunan Nabi Ibrahim. Astaga, coba di Quran mana, Bu? Tapi ini dulu lah ya. Nih, jelas nih. Petunjuk dan pengajaran bagi coba kitab Taurat dan Injil. Aduh, kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang memberi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Bani Israel. yang bertakwa hanya orang Israel, betul? Iya, makanya ibu tidak mau ikut.
Yang ibu ikutin adalah hadis Bukhari dan Muslim tadi, yang ibu sendiri tolak dan ingin buang. Kami yang bertakwa di dalam agama Islam yang adalah ajaran dalam Al-Quran. Oke. Kalau Anda Islam, Anda disuruh beriman kepada Taurat, kepada Al-Quran, betul? Cara bicara itu salah. Kami disuruh beriman, artinya percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu pernah menurunkan kitab yang bernama Injil dan Taurat. Di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk pengajaran bagi orang-orang bertakwa, betul? Bani Israel. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Quran menyuruh tidak supaya beriman kepada kitab-kitab itu? Percaya bahwa pernah dia itu. Kapan? Pertanyaan penutup. Kapan Quran suruh beriman kepada kitab-kitab karangan ulama? Silakan. Bukan kitab karang ulama. Loh, kitab yang barusan tadi kita bacakan menurut Syekh Ustadz Qadir Al-Jailani, menurut Syekh ini segala macam. Coba. Itu pemberitaan hadis, Dis. Oke. Artinya kitab-kitab itu datang sesudah Quran, betul? Ya. Ya sudah. Padahal disuruh beriman kepada yang sebelum Quran. Tetapi kalian bacanya malah kepada kitab yang sesudah Quran. Nyeleweng aja nih sering Dis. Bu, Suruhnya apa bedanya sebelum dan sesudah? Apa bedanya sebelum dan sesudah? Sebelum Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat, disuruh percaya bahwa pernah dia. Kalau hadis sebelum atau sesudah Quran? Hadis itu sesudah Al-Quran. Sesudah Quran. Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang sebelum atau sesudah? Kami kalau Al-Quran dan hadis itu sumber hukum kami. Aduh, coba dijawab dulu, Bu. Dengar. Anda disuruh beriman kepada kitab yang sebelum atau sesudah? Dis percaya. Mulai muncul. Inilah Ibu yang membuat kaum muslimin banyak yang tersesat. Karena apa? Karena disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi karena keras kepala, selalu mendengarkan ustadz-ustadznya, akhirnya beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Yang Ibu sendiri menolaknya. Loh, Bu, Ibu menolak tidak bahwasanya bayi lahir karena ditempeleng? Ibu menolak? Itu hadis apa, tunggu lah, dilihat dulu betul. Aduh, ya sudah. Saya kasih Ibu kesempatan belajar dulu kalau begitu. Besok Ibu datang lagi. Saya tunggu hasil daripada studi Ibu. Apakah bayi menangis di tempeleng setan itu riwayat palsu atau sahih? Dan juga mengenai sang Nabi yang mencoba bunuh diri. Besok kita ngobrol lagi. Baik. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Malam. Ya. Mari kita bedah bagaimana dekonstruksi data tadi merubuhkan dinding apologetika mereka secara telak dan tak bersisa. Yang pertama, inkonsistensi klasik ketika hadis Sahih Bukhari dicap bohong demi defensif. Pertarungan argumen dimulai ketika lawan diskusi seorang ibu dari Jambi mencoba menyangkal fakta historis yang ada dalam literaturnya sendiri. Dengan penuh percaya diri, ia menolak argumen Edis TV yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengalami depresi berat hingga beberapa kali berniat melakukan bunuh diri dengan melompat dari puncak gunung akibat terhentinya wahyu. Sang ibu mencoba mengalihkan isu dengan membacakan teks lain, yakni peristiwa turunnya surat Al-Mudassir tentang perintah berselimut, seolah-olah narasi vakumnya wahyu selama 3 tahun itu berjalan mulus tanpa gejolak psikologis. Namun Edis TV langsung memukul mundur argumen tersebut dengan menyodorkan data presisi dari Sahih Bukhari nomor 6581 yang dalam cetakan lain berkorelasi dengan nomor 6982 pada bab permulaan wahyu. Teks tersebut sangat eksplisit, sehingga Nabi SAW merasa sangat sedih dengan kesedihan yang membuatnya beberapa kali ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Setiap kali beliau mencapai puncak gunung untuk melompat, malaikat Jibril menampakkan diri. Disinilah letak kehancuran metodologi berpikir kaum pembela iman. Ketika Edis TV membuktikan secara visual bahwa teks tersebut tercantum di dalam aplikasi hadis.id, sebuah situs rujukan Muslim yang valid, sang ibu mengalami disonansi kognitif yang sangat parah. Dalam kondisi terpojok, ia melontarkan argumen yang sangat merusak kredibilitas agamanya sendiri.
Mungkin perawinya yang sudah tua dan lupa ingatan, atau itu mungkin hadis tertolak yang berubah-ubah di Google. Ini adalah lompatan logika yang fatal dan menggelikan. Edis TV langsung mengunci fakta bahwa riwayat tersebut bersumber dari Aisyah, istri Nabi sendiri yang merupakan pilar utama dari sepertiga hukum Islam. Bagaimana mungkin demi menyelamatkan muka Nabi dari narasi ingin bunuh diri, seorang Muslim dengan tega menuduh Aisyah atau para perawi Bukhari sebagai orang tua yang pikun dan lupa ingatan? Jika Sahih Bukhari, kitab yang mereka klaim sebagai kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran, bisa dituduh bohong, palsu, atau berubah-ubah hanya karena isinya tidak menyenangkan telinga, maka runtuhlah seluruh sistem hukum Islam. Ini membuktikan sebuah kebenaran absolut. Di mata kaum pembela iman, status sahih atau daif sebuah hadis tidak lagi ditentukan oleh kaidah sains hadis, melainkan oleh asas manfaat. Jika menguntungkan mereka sebut sahih, jika memalukan dan merugikan, langsung mereka cap palsu. Yang kedua, paradoks medis kedokteran versus mitos abad pertengahan, menjadikan setan sebagai pahlawan medis. Kebuntuan logika sang ibu mencapai titik komedi teologis yang paling klimaks ketika Edis TV menguji klaim Nabi mereka tentang alasan mengapa setiap bayi manusia menangis saat dilahirkan. Edis TV menyodorkan hadis sahih yang diakui pula oleh ulama besar mereka seperti Ustadz Abdul Somad dalam rekaman yang diputar, bahwa setiap anak Adam yang dilahirkan pasti mendapatkan tusukan dan tempelengan dari setan pada lambung atau pusarnya, sehingga ia menangis keras kecuali Isa putra Maryam dan ibunya. Edis TV kemudian membedah klaim abad pertengahan ini dengan pisau analisis sains medis modern. Secara biologis, ketika bayi berada di dalam rahim, paru-parunya mengempis dan tidak berfungsi karena pasokan oksigen sepenuhnya dialirkan melalui plasenta. Saat lahir dan tali pusat dipotong, bayi wajib menangis keras untuk mengeluarkan cairan ketuban dari saluran pernafasannya, membuka tenggorokan, dan mengembangkan paru-parunya agar bisa menghirup oksigen pertama di bumi. Jika bayi baru lahir tidak menangis, itu adalah tanda asfiksia atau gagal napas yang mematikan, dan dokter akan memukul kaki bayi tersebut agar ia menangis demi keselamatannya. Mari kita gunakan logika sederhana untuk membedah hadis ini. Premis A, menangis adalah syarat mutlak agar paru-paru bayi mengembang dan bayi bisa bertahan hidup. Premis B, hadis Nabi mengeklaim bahwa yang membuat bayi menangis keras adalah karena ditusuk dan ditempeleng oleh setan. Konklusi logis, jika tanpa tangisan bayi akan mati dan yang membuat menangis adalah tusukan setan, maka setan adalah entitas yang paling berjasa dalam menyelamatkan miliaran nyawa manusia di muka bumi. Inilah absurditas terbesar yang ditelanjangi oleh Edis TV. Doktrin ini tidak hanya menghina akal sehat, tetapi juga secara tidak langsung menempatkan setan sebagai asisten medis yang berjasa melangsungkan keturunan manusia. Ketika kebenaran ilmiah ini membentur dinding dogmanya, sang ibu tersebut tidak mampu lagi menjawab secara logis. Ia mengeluarkan jurus pamungkas yang menandai kekalahan intelektual secara total. Sudahlah, hadis itu dibuang sajalah. Sungguh, sebuah pemandangan yang ironis. Kaum yang selalu berteriak bahwa agama mereka selaras dengan sains, justru dengan mudahnya membuang sabda Nabi mereka sendiri ke tempat sampah ketika sabda tersebut terbukti keliru di hadapan sains kedokteran. Yang ketiga, penjara geografis Bani Israel, ketakutan sistematis terhadap kitab sebelum Al-Quran. Pada bagian terakhir, Edis TV membongkar bagaimana umat sebelah mengalami disorientasi arah baca terhadap kitab suci mereka sendiri. Di dalam Al-Quran, seperti surat Al-Baqarah ayat 136, umat muslim diperintahkan secara mutlak. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, bahwa kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Edis TV dengan cerdas bertanya, apa kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa? Jawabannya adalah Taurat dan Injil, dan Al-Quran menegaskan bahwa di dalam kedua kitab tersebut terdapat petunjuk dan cahaya. Namun, fakta sosiologis yang ditemukan Edis TV di lapangan sungguh berbanding terbalik. Di rumah-rumah umat muslim,
Anda hanya akan menemukan kitab hadis sekunder yang ditulis ratusan tahun setelah Al-Quran, buku tuntunan sholat, atau buku amalan malam Jumat. Tidak ada Taurat, tidak ada Injil. Dan ketika sang ibu mengeklaim memiliki Taurat dan Injil di rumahnya, ia langsung meluncurkan tameng apologetika klasik. Tapi Taurat dan Injil itu kan khusus hanya untuk warga Israel, untuk Bani Yakub. Edis TV langsung menghantam argumen rasis dan miring ini. Jika petunjuk dan cahaya di dalam Taurat dan Injil itu diklaim hanya berlaku eksklusif untuk ras Bani Israel, mengapa Al-Quran memerintahkan umat Muslim yang mayoritas beretnis Melayu, Jawa, atau Arab untuk mengimaninya? Jika kitab-kitab tersebut sudah tidak berguna dan terlokalisasi secara geografis, mengapa Al-Quran menyuruh orang yang ragu untuk bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran? Ketakutan mereka untuk membaca Taurat dan Injil sebenarnya bukan karena masalah Bani Israel. Kaum pembela iman ketakutan karena mereka tahu jika umat mereka mulai membaca Taurat dan Injil yang asli secara jujur, mereka akan melihat kebenaran teologis yang kokoh yang seketika akan merubuhkan seluruh narasi mitologi, dongeng tentang setan, dan klaim-klaim manipulatif yang selama ini sengaja dipelihara oleh para ustadz mereka demi menjaga kepatuhan umat. Yang terakhir, panggilan untuk jujur pada data dan akal sehat. Melalui panggung Edis TV kali ini, kita diperlihatkan sebuah realitas yang gamblang, bahwa kebenaran yang sejati tidak pernah takut pada pemeriksaan data, dan ia tidak membutuhkan tameng kepanikan untuk bertahan. Sangat memprihatinkan melihat sebuah klaim keimanan yang katanya paling sempurna, tetapi harus dipertahankan dengan cara yang sangat rapuh, menuduh istri nabinya sendiri, mencap kitab sahihnya sebagai barang palsu, dan buru-buru membuang hadis nabinya ke tempat sampah ketika sains kedokteran berhasil membedah kekeliruannya. Jika Anda hanya menerima hadis yang menina-bobokkan ego Anda dan membuang hadis yang merugikan Anda, maka sesungguhnya Anda tidak sedang menyembah Tuhan. Anda sedang menyembah nafsu defensif Anda sendiri. Berhentilah menjadi pengikut buta dari narasi tebang pilih. Saatnya Anda membuka mata, membaca kitab-kitab yang mendahului Al-Quran yang penuh petunjuk dan cahaya sejati. Dan akuilah dengan jujur bahwa kebenaran sejati tidak akan pernah membuat logikamu korsleting.